Hubungan iman Kristen dengan moralitas dan karakter Kristiani dengan dosen pengampu Bapak Suhutan P. Simanulang, SPDK MPDK. Poin pertama, pengertian etika dan moralitas dijelaskan Daniel, Cynthia, dan Mikael. Kedua, membangun norma untuk penilaian moral dijelaskan Nelson Surya Agung, Mulyani Sumargo, dan Felicia Faustina. Menggali dan membangun karakter Kristiani dijelaskan Vela Agnelia Lucius, Meiji, dan Santi J. Simbolon. Shalom untuk kita semua, untuk dosen pembimbing kita Bapak Sultan yang mengajarkan mata kuliah agama sehingga hari ini kita diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi tugas kelompok agama yang berjudul Hubungan Iman Kristen dengan Moralitas dan Karakter Kristiani. Perkenalkan, nama saya Michael dari kelompok 4 yang beranggotakan 9 orang. Di mana masing-masing anggota kami ini akan bekerjasama dalam menjelaskan presentasi ini. Pertama-tama, kita akan membahas tentang etika dan moral. Nah, apa itu etika dan moral? Untuk pengertiannya akan dijelaskan oleh Daniel. Saya akan menjelaskan pengertian etika. Pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kadita maupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sikap baik dan buruknya individu di dalam masyarakat. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Ciri-ciri atau kriteria etika. 1. Etika bersifat mutlak atau absolut. 2. Etika tetap berlaku meskipun tanpa disaksikan oleh orang lain. 3. Etika berhubungan dengan cara pandang batin manusia. 4. Etika berhubungan dengan perbuatan, perilaku, dan tingkah laku manusia. Pengertian moral akan dijelaskan oleh Cynthia. Pengertian moral. Moral adalah prinsip yang memandu perilaku individu dalam masyarakat. Meski moral dapat berubah seiring waktu, moral tetaplah menjadi standar perilaku yang digunakan untuk menilai sesuatu berdasarkan benar atau salahnya. Tujuan moral yang pertama, untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat pribadi seseorang dan kemanusiaan. Yang kedua, untuk memotivasi manusia agar bersikap dan bertindak dengan penuh kebaikan dan kebajikan yang didasari atas kesadaran kewajiban yang dilandasi oleh moral. Ketiga, untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia karena moral menjadi landasan rasa percaya terhadap sesama. Yang keempat, membuat manusia lebih bahagia secara rohani dan jasmani karena menunaikan fungsi moral sehingga tidak ada rasa menyesal, konflik batin, dan perasaan berdosa atau perasaan kecewa. Tujuan moral. Tujuan moral yang pertama adalah moral dapat memberikan wawasan pada masa depan kepada manusia, baik sanksi sosial maupun konsekuensi dalam kehidupan sehingga manusia akan penuh pertimbangan sebelum melakukan tindakannya. Yang kedua, moral dalam diri manusia juga dapat memberikan landasan kesabaran dalam bertahan dalam setiap dorongan naluri dan keinginan atau nafsu yang mengancam harkat dan martabat pribadi seseorang. Untuk perbedaan etika dan moral akan dijelaskan oleh Michael. Perbedaan etika dan moral. Perbedaan etika dan moral ada 3, yaitu yang pertama, moral bersifat individual, sedangkan etika bersifat universal. Perbedaan etika dan moral berdasarkan pada nilai baik dan buruknya. Dalam etika, nilai baik dan buruknya berasal dari standar masyarakat itu sendiri yang menjadi aturan tersendiri dalam kehidupan masyarakat atau bersifat universal. Sedangkan standar nilai baik dan buruk dalam moral lebih cenderung mengacu pada prinsip individu. Yang kedua, moral lebih mengacu pada benar atau salahnya suatu hal yang bersifat relatif. Sedangkan etika berupa aturan agar terjadi keteraturan dalam masyarakat atau bersifat mutlak. Artinya, benar atau salahnya moral ditentukan berdasarkan kepribadian, latar belakang, dan kebudayaan individu-individu di dalam kelompok tersebut, sehingga bersifat relatif atau berbeda antara satu sama yang lain. Sedangkan etika merupakan aturan dibuat oleh masyarakat untuk menciptakan keteraturan dari masyarakat tersebut, sehingga bersifat mutlak atau pasti karena semua pandangan dan pengalaman masyarakat tersebut yang disatukan untuk membentuk etika tersebut. Yang ketiga, moral bersumber dari pandangan individu dan berlaku untuk sekelompok orang. Sedangkan
pedoman profesi. Oke, materi selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai membangun norma untuk penilaian moral. Yang pertama, pengertian etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan atau adat. Jadi, etika dapat diartikan sebagai ilmu tentang sikap suatu individu dalam lingkungan yang kental akan aturan dan dianggap benar. Terdapat dua kategori dalam membangun norma atau perilaku etis. Yang pertama yaitu teori teologis dan yang kedua yaitu teori deontologis. Yang pertama, teori teologis. Teologis berasal dari kata Yunani, yaitu telos, yang artinya tujuan. Teori ini berpendapat bahwa baik atau buruknya suatu perbuatan itu ditentukan oleh tujuan yang dicapai. Tujuan yang akan dicapai dalam teori teologis dibagi dalam dua etika, yaitu yang pertama etika egoisme, di mana tujuan yang akan dicapai tersebut ditujukan kepada pelaku atau golongan tertentu. Sebagai contohnya itu adalah sikap hedonisme manusia. Yang kedua adalah etika universalisme, di mana tujuan yang akan dicapai tersebut ditujukan kepada kepentingan orang banyak. Sebagai contohnya itu adalah kebijakan yang dibikin oleh pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Teori deontologis. Deontologis berasal dari kata Yunani, yaitu deon, yang artinya kewajiban. Teori ini berpendapat bahwa suatu tindakan itu baik bila memenuhi kewajiban moral. Kewajiban dan teori deontologis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama deontologis aturan, di mana suatu kewajiban ditentukan oleh aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, etika tindakan, di mana suatu kewajiban ditentukan oleh suatu situasi atau keadaan tertentu. Beberapa hal yang berkaitan dengan moral Kristiani. Yang pertama, iman Kristiani. Kedua, norma. Ketiga, pilihan dasar. Ketiga, hati nurani. Kelima, hukum. Keenam, dosa. Iman Kristiani. Dengan berbuat baik, maka kita memiliki moral yang baik juga. Dari kecil, kita diajari untuk berbuat baik agar nantinya bisa masuk surga. Ini merupakan ajaran yang salah, di mana pandangan yang baik mengenai hidup bermoral adalah untuk menyebarkan kasih yang diterima dari Tuhan Yesus, anak Bapa tunggal, yang direlakan untuk menggantikan kita di dalam menebus dosa yang abadi. Yang kedua, norma. Kata norma di dalam dasaria berarti pegangan atau pedoman, aturan, tolak ukur. Jadi norma moral merupakan kebebasan tugas, keadaan lingkungan hidup, dan tingkah laku moral yang berfungsi untuk mengingatkan kepada manusia dalam melakukan kebaikan demi diri sendiri maupun terhadap sesama. Keberadaan Yesus sebagai norma hidup normal terletak pada yang pertama, ciri normatif kitab suci sebagai moralitas Kristiani. Yang kedua, hubungan dan tegangan antara iman dan moralitas. Yang ketiga, pilihan dasar. Manusia akan selalu disodori dengan banyak pilihan di hidupnya, karena Tuhan sendiri yang memberikan kita kebebasan untuk menentukan diri bagaimana cara menjalani hidup. Di dalam memilih, kita tidak sepenuhnya dapat memilih sendiri, sebab masih ada suara hati yang Tuhan pakai untuk memberikan kita walau waktu agar kita dapat memikirkan apa sebab akibat yang dapat ditimbulkan apabila kita memilih pilihan tersebut. Yang keempat ada hati nurani. Hati nurani merupakan suatu hal yang kompleks, dalam artian bahwa hati nurani tidak bisa hanya disadari saja, namun perlu untuk dipahami. Terdapat 3 pandangan dasar tentang hakikat hati nurani. Yang pertama, hati nurani mempunyai sikap konkret, subjektif, individual, dan eksistensial. Yang kedua, hati nurani dipandang sebagai sanggar suci dalam manusia. Yang ketiga, hati nurani digambarkan sebagai tenaga yang dinamis. Yang kelima, hukum. Dalam hukum manusia, jika kita berbuat salah dan melanggar hukum, maka kita akan dikenakan sanksi. Dalam hukum Tuhan, tercantum dalam Matius 22 ayat 37-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah yang terutama dan yang pertama. Dan yang kedua, yang sama dengan hal itu, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang keenam, dosa. Paham dosa dalam kitab suci disebutkan bahwa dosa merupakan bentuk dari perlawanan atau pemberontakan terhadap Allah yang dapat muncul akibat adanya kebebasan yang dimiliki oleh manusia. Dalam perjanjian lama, orang-orang yang melakukan dosa ialah orang yang terkutuk, yang akan langsung diadili oleh orang lain. Pengampunan pada masa itu ialah dalam bentuk korban. Namun, pada perjanjian baru, Allah kembali ingin merangkul manusia dengan bentuk kembali jembatan yang sudah putus, dengan mengirim anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Menggali dan membangun karakter Kristiani. Kata karakter sering terbesit di setiap pembelajaran mengenai etika dan moralitas. Adapun karakter berasal dari bahasa Yunani karasen yang artinya melukis atau menggambar. Jadi, karakter adalah tanda atau ciri yang khusus yang merupakan pola perilaku seorang individu yang bersifat individual dan merupakan keadaan moral seseorang.
Karakter yang baik yaitu karakter yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya. Karakter Kristiani adalah sifat-sifat yang terkandung dalam ajaran Kristen yang harus diteladankan orang-orang Kristen dengan memandang para karakter Kristus. Dan karakter Kristus adalah karakter yang dijiwai pengorbanan, sabar, sopan, berani, dan damai sejahtera. Karakter Kristus harus menjadi acuan bagi orang percaya kepada Kristus dalam bertindak dan berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Adapun beberapa karakter yang dapat dijadikan teladan oleh setiap anggota jemaat, yaitu satu, kerendahan hatinya. Tuhan Yesus memiliki karakter yang rendah hati. Rendah hati mengajarkan setiap pribadi untuk membuang keegoan yang ada pada dirinya dan memiliki hati sebagai hamba Tuhan. Tercatat dalam Matius 20 ayat 26-27. Kedua, pengendalian dirinya. Tuhan Yesus memiliki karakter yang dapat mengendalikan dirinya dengan baik. Tercatat dalam Matius 4 ayat 1-11 ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun tetapi ia tetap mengalahkan iblis. Ketiga, kebaikannya. Dalam Markus 10 ayat 13-16, Tuhan Yesus memeluk dan memberkati anak-anak ketika anak-anak itu datang kepadanya. Kebaikannya juga sangat nampak dalam penembusan yang telah dilakukannya kepada umat manusia. Jadi, sebagai jemaat Tuhan, kita harus menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang keempat, keteguhannya. Keteguhan Yesus dapat kita lihat ketika ia disidang oleh Pilatus. Dia tidak goyah akan ancaman, kekerasan, fitnahan, atau apapun yang dilakukan terhadapnya. Yesus tidak pernah tunduk kepada dunia meskipun harus disalib. Sebagai umat yang percaya pun, sebagai jemaat kita harus memiliki hati yang teguh untuk mempertahankan iman yang kita miliki dan tetap teguh melakukan kebenaran. Yang kelima, objektivitasnya. Karakter Yesus dalam objektivitasnya dapat kita lihat ketika ia bertemu dengan seorang wanita yang sedang menimba air yang tercatat dalam Yohanes 4 ayat 9. Yesus tetap ramah dan sabar ketika ia tetap objektif menilai wanita Samaria. Dengan demikian, kebenaran dapat disampaikan. Sebagai jemaat Tuhan, dalam menghadapi setiap persoalan atau keputusan hendaknya diputuskan dengan adil dan objektif. Yang keenam, empatinya. Karakter empati Yesus terlihat dalam Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Hal ini terjadi pada saat Lazarus meninggal dan ia merasakan kesedihan sebagai seorang sahabat. Sikap empati akan membuka diri untuk berempati pada orang lain. Bersedia mendengarkan cerita orang lain tentang perasaannya, bersedia terlibat dan mau mengerti setiap keadaan. Cara membangun karakter Kristiani adalah 1. Pendidikan karakter yang berasal dari orang tua. Orang tua menjadi orang pertama yang akan ditiru oleh anaknya dalam bertindak dan berbicara. Hal ini karena pendidikan yang utama dan pertama adalah pendidikan yang berasal dari keluarga. Pendidikan yang diberikan keluarga sangat berpengaruh dalam perkembangan pribadi anak. Orang tua bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang baik agar dapat membentuk karakter yang baik. Pendidikan tersebut bisa dimulai dari tindakan orang tua berupa hal kecil, seperti membiasakan berbicara dengan tutur kata yang baik di hadapan anak, membiasakan disiplin, jujur, serta mengajari untuk saling mengasihi. 2. Pendidikan karakter yang berasal dari komunitas agamawi. Komunitas agamawi harus mampu menjadi teladan yang baik bagi semua jemaatnya. Menjadi tempat untuk jemaatnya bertumbuh bersama-sama dalam karakter Kristiani. Komunitas dapat melakukan beberapa kegiatan yang bisa membangun kasih dan kebersamaan di antara jemaatnya. Dengan demikian, jemaat akan merasa bahwa mereka bertumbuh di lingkungan yang baik, sehingga mereka akan berusaha memberikan yang terbaik dengan karakter yang baik. 3. Pendidikan karakter yang berasal dari sekolah. Sekolah harus mampu mengajarkan kedisiplinan, dorongan untuk melakukan kebaikan, menjadi teladan yang baik dan berwibawa. Melalui pendidikan agama Kristen yang disampaikan, sekolah harus mampu memastikan bahwa setiap anak didiknya dapat bertumbuh dengan karakter Kristiani. Baiklah, kita sampai pada bagian kesimpulan. Dari materi yang dipaparkan dalam video, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara etika dengan moral. Perbedaan yang pertama, etika bersifat universal, sedangkan moral bersifat individual. Perbedaan yang kedua, etika merupakan aturan agar terjadi keteraturan dalam masyarakat, sedangkan moral lebih mengacu pada benar atau salahnya suatu hal yang bersifat relatif. Perbedaan yang ketiga, etika bersumber dari pedoman profesional, sedangkan moral bersumber dari pandangan individu dan berlaku untuk sekelompok orang. Moral Kristiani dapat dinilai melalui 6 hal, yaitu yang pertama iman Kristiani, yang kedua norma, yang ketiga pilihan dasar, yang keempat hati nurani, yang kelima hukum, dan yang keenam dosa.
Dalam menggali dan membangun karakter Kristiani dapat dilakukan melalui 3 sumber pendidikan karakter, yaitu yang pertama dari orang tua, yang kedua dari komunitas agamawi, dan yang ketiga dari sekolah. Sekian hasil video presentasi dari kelompok kami. Bila terdapat kesalahan kata ataupun kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.